Sering kita mendengar kata akhir zaman. Kata itu terdengar mengerikan, dan tak jarang orang yang mendengarnya langsung lemas tak bersemangat untuk menjalani hari-harinya. Mengapa demikian? Karena asumsi akhir zaman itu berkaitan dengan kehancuran alam semesta. Hal itulah yang akhirnya membuat sebagian orang menjadi takut. Padahal, kiamat itu tidak ada yang tahu. Oke, sekarang kita bahas mengenai apa itu akhir zaman menurut saya. Perlu diingat, fase ini adalah fase zaman yang dialami kita sebagai anak cucu Nabi Adam. Opini ini saya rangkum berdasarkan keyakinan saya sebagai umat Islam. Adapun fase awal dari alam semesta yang sebenarnya lebih rumit untuk kita pahami karena keterbatasan kita sebagai manusia. Memang, sains terus berkembang, dan berkembangnya sains ini menunjukkan betapa terbatas kemampuan kita sebagai manusia. Sebenarnya, akhir zaman itu adalah zaman di mana Tuhan tidak lagi menurunkan firman-Nya alias ketika era pewahyuan sudah selesai. Artinya, Tuhan tidak lagi mengajari manusia melalui para nabi dan rasul seperti zaman dahulu, karena era para nabi dan para rasul sudah berakhir dengan meninggalnya Nabi Muhammad SAW. Sebagai gantinya, Tuhan akan menunjukkan jalan pada manusia yang berusaha, dan Tuhan akan membimbing manusia jika manusia itu memintanya. Bimbingan Tuhan itu berupa petunjuk, ilham, ataupun berbagai hal yang terkadang tak dipahami manusia. Ketika manusia diberi kebebasan penuh, maksudnya di sini bukan berarti Tuhan tidak berkuasa. Manusia di akhir zaman diberi kebebasan untuk melakukan apapun di dunia ini, tapi semuanya tetap dalam kuasa Tuhan. Maksudnya, manusia memang diberi kebebasan menggunakan akal pikirannya sesuka hatinya, tapi Tuhan berkuasa atas rejeki, jodoh dan kematiannya, serta semuanya tentu ada tanggung jawabnya. Kebebasan itu bukan gratis diberikan Tuhan kepada kita. Dengan kebebasan itu, kita harus memikul tanggung jawab pada Sang Pencipta. Lalu bagaimana manusia akhir zaman belajar? Tentu dari para pewaris Nabi, yaitu pemuka agama. Dalam sebuah riwayat yang pernah saya baca, di akhir zaman Tuhan mengangkat sebagian pengetahuan dari muka bumi. Mengapa? Pastilah ada sebab dan hanya Tuhan yang tahu. Masa atau zaman pada manusia itu menurut saya dibagi menjadi beberapa fase. Awal zaman ada di fase pertama kehidupan manusia, yaitu ketika Nabi Adam dan Siti Hawa diciptakan, dan fase terakhir, yaitu meninggalnya Nabi Muhammad sebagai penutup para nabi dan rasul adalah akhir zaman. Fase tersebut adalah sebagai berikut. Fase pertama adalah fase awal. Fase ini hanya dialami oleh manusia pertama dan kedua. Siapakah dia? Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa. Pada fase ini, Tuhan mengajarkan langsung kepada Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa mengenai kebaikan dan juga pengetahuan. Kala itu, mereka berdua hidup di surga. Mungkin, fase ini bisa disebut juga dengan zaman pelatihan atau zaman persiapan. Nabi Adam juga saksi hidup yang mengetahui siapa itu iblis, seperti apa ibadahnya dan mengapa dilaknat Tuhan. Di fase ini, Tuhan mengajarkan Nabi Adam dengan memperkenalkan berbagai benda di sekitarnya seperti batu, tanah dan lain sebagainya. Selain itu, Tuhan juga memberikan sebuah larangan untuk menguji Nabi Adam sebelum nantinya dijadikan sebagai pemimpin untuk mengelola kehidupan di bumi. Nabi Adam dan Siti Hawa juga orang yang paling tahu bagaimana tipu daya iblis yang membuat Tuhan murka, sehingga menurunkan Nabi Adam dan Siti Hawa begitu ketakutan dengan kemurkaannya. Mereka berdua menyesali kesalahannya mempercayai tipu daya iblis yang sesungguhnya musuh yang nyata bagi mereka. Fase kedua dimulai ketika Nabi Adam dan Siti Hawa diturunkan di bumi. Setelah sebelumnya bertaubat selama 40 tahun, Nabi Adam dan Siti Hawa akhirnya diturunkan ke bumi. Di fase ini bisa dibilang fase pertaubatan dan fase kesadaran. Kala itu, Nabi Adam dan Siti Hawa diturunkan secara terpisah. Selama hampir 40 tahun mereka saling mencari, hingga akhirnya bertemu di suatu tempat. Mereka berbahagia dan kembali merajut rumah tangganya. Di fase inilah awal adanya upacara pernikahan, lalu sengketa dan pembunuhan pertama dengan motif cemburu. Bagaimana bisa terjadi? Tentu atas dasar tipu daya iblis yang bersarang pada ego dan hawa nafsu.
Mereka berdua juga orang yang paling tahu bagaimana awal kehidupan manusia dan bagaimana untuk bertahan hidup. Di fase ini, manusia pertama kali mengenal apa itu pengorbanan. Selain itu, manusia mulai beternak dan bertani untuk bertahan hidup. Di fase ini, manusia belum mengenal tulisan, dan mulai berkembang di berbagai permukaan bumi. Seiring dengan semakin banyaknya manusia dengan berbagai karakternya, berbagai penyimpangan mulai terjadi, banyak manusia yang menyimpang karena godaan hawa nafsu dan egonya. Fase ketiga adalah fase peradaban. Setelah anak cucu Nabi Adam bertebaran di muka bumi, maka Tuhan menurunkan para nabi dan para rasul. Fase ini cukup panjang, entah berapa ribu tahun. Di fase ini, manusia mulai mengenal pakaian, mengenal perahu, dan aneka bangunan dan sudah mulai menetap. Fase ini dimulai dari zaman Nabi Idris, namun berkembang cepat di zaman Nabi Ibrahim. Bahkan, di zaman Nabi Ibrahim manusia sudah mengenal sebuah negeri, tulisan dan mata uang. Kerajaan kala itu adalah Babilonia. Pada fase ini, Tuhan mengajarkan pada manusia melalui para nabi dan rasul sebagai utusannya. Banyak cerita mistik, perbudakan, ritual ilmu gaib bahkan sihir yang luar biasa hebatnya. Di fase ini pula sudah dikenal berbagai peperangan dan penaklukan. Bahkan, penyimpangan seksual pun sudah ada di fase ini. Manusia pada fase ini hanya diberi dua pilihan, mengikuti para nabi dan rasul atau azab langsung diterima. Di fase ini, melalui anak cucu Nabi Ibrahim alaihissalam, lahirlah para nabi dan rasul. Dan di fase ini muncul firman Tuhan yang sebagian wahyunya sempat dibukukan, dan menjadi kitab suci samawi. Kitab tersebut adalah Taurat dan Zabur. Di fase ini, kertas masih belum ditemukan, itulah sebabnya. Dokumentasi di fase ini masih sulit, orang menulis pada batu, kulit hewan ternak ataupun daun papirus yang harganya mahal. Fase keempat adalah fase penyempurnaan. Fase ini dimulai pada zaman Nabi Isa dan puncaknya di zaman Nabi Muhammad SAW. Ketika di zaman Nabi Isa, peradaban sudah mulai maju. Bisa dibilang, manusia sudah mendapatkan sekitar 70% kebebasannya, sedangkan di fase sebelumnya, kebebasan manusia tak seperti di fase ini. Itulah sebabnya di fase sebelumnya, manusia hanya ditawari dua pilihan, ikut ajaran Tuhan atau binasa. Nah, di fase ini, kebebasan yang diterima manusia sudah lebih besar. Di zaman Nabi Muhammad, peradaban manusia semakin maju. Sebagai nabi dan rasul terakhir, beliau ditakdirkan lebih sempurna dibandingkan dengan para nabi dan rasul sebelum beliau. Di fase ini, Tuhan paling banyak menurunkan ilmu kepada manusia. Di fase ini pulalah dokumentasi dari firman Tuhan terbanyak dan terlengkap. Toleransi atau kesadaran akan menerima perbedaan keyakinan atau ajaran dimulai di fase ini. Penggunaan kertas sudah digunakan secara luas. Kalender Masehi juga sudah ada walau masih kalender Masehi Julian, yang sekarang kita kenal sebagai kalender Masehi Gregori. Fase ini bisa disebut sebagai fase yang paling baik di antara fase-fase yang lain. Hubungan diplomasi sudah mulai dikenal. Harkat dan martabat wanita diangkat, dan perbudakan mulai dihapus walau belum sepenuhnya. Di fase inilah turun Al-Quran, yang memang sebagai penyempurna dan pelengkap kitab-kitab sebelumnya. Nabi Muhammad SAW disebut Nabi akhir zaman, karena Tuhan menurunkan wahyu yang terakhir kalinya di fase ini. Setelah Nabi Muhammad SAW meninggal, tidak ada lagi wahyu yang diturunkan. Pada fase ini, manusia sudah banyak memiliki dokumentasi ataupun catatan sejarah. Penanggalan sudah begitu sempurna. Kertas dan pena sudah menjadi sarana penting yang penggunaannya begitu luas. Di fase ini kertas ditemukan di China oleh Cailun pada tahun 107 Masehi. Sejak saat itu penggunaan kertas sudah jamak bahkan tak tergantikan hingga di fase akhir zaman. Fase kelima disebut juga dengan fase akhir zaman. Fase ini diawali dari wafatnya Nabi Muhammad SAW. Di fase ini, wahyu sudah tidak turun. Dan, di fase ini pula lah Tuhan mulai mengangkat sebagian ilmu yang diturunkan dari muka bumi. Manusia mendapatkan kebebasan penuh di fase ini,
mau dia mengikuti ajaran Tuhan atau tidak, azab tak turun sedahsyat pada fase-fase sebelumnya. Namun, kebebasan itu bukanlah gratis, selalu ada konsekuensi dan tanggung jawab dari kebebasan itu. Peperangan dan penaklukan serta imperialisme terjadi di fase ini. Peperangan dan penaklukan dengan berbagai misi terjadi di sini, termasuk perang dan penaklukan dengan mengatasnamakan agama. Maka dari itu, di akhir zaman banyak sekali manusia yang lupa diri. Bahkan, beberapa alat seperti seismograf klasik dari China yang hanya menggunakan teknologi sederhana dan tanpa listrik tidak mampu lagi diciptakan di masa sekarang. Bukan hanya itu, api Yunani, meriam laser Archimedes pun tidak dapat dibuat lagi oleh ilmuwan sekarang. Keterangan di atas adalah salah satu bukti sebagian ilmu pengetahuan, baik keberkahannya maupun ilmu itu sendiri yang pernah diturunkan Tuhan di fase sebelumnya diangkat dari muka bumi kembali. Efek dari ini adalah makin banyak manusia yang sombong dan lupa diri. Banyak yang menuhanan egonya, otaknya, dan juga agamanya. Namun, hingga saat ini, masih ada yang menuhankan Sang Pencipta. Inilah fase-fase siklus kehidupan manusia menurut saya. Apakah Anda percaya? Ataukah Anda punya pandangan tersendiri? Semoga tulisan yang dibuat bukan Smart People ini berguna.